Di awal cerita kita diperlihatkan oleh Sylvie yang baru sadar dan ternyata si Sylvie ini masih di atas langit yang terlempar karena ledakan mana guys. Setelah terbang berhari-hari, rambut Sylvie berubah menjadi putih dan terjatuh tepat di atas monster babi yang mengamuk di dalam istana. Dan setelah tersadar, si Sylvie ini ternyata berada di kerajaan Asura. Tuan Putri pun bertanya dari manakah asal Sylvie sebenarnya. Si Sylvie menjawab kalau dia tuh berasal dari desa Buena, daerah Vitoa. Tuan Putri pun menjelaskan kalau daerah Vitoa sudah rata dengan tanah karena ledakan mana dan mustahil untuk mencari keluarganya bahkan kawan-kawannya. Tuan Putri menjelaskan kalau si Sylvie akan dikenakan hukuman karena masuk istana tanpa izin dan jalan satu-satunya adalah menjadi pengawal Tuan Putri serta merubah nama dan tampilan agar terhindar dari hukuman tersebut. Akhirnya setujulah si Sylvie dengan saran Tuan Putri dan merubah namanya menjadi Fitz. Di hari pertama menjadi pengawal, si Sylvie ini tampak ngantuk dan malah membuat masalah dengan menyenggol para tamu yang ada di sana. Kemudian si Tuan Putri Ariel langsung bernyanyi dan menyelamatkan Sylvie dari perhatian semua orang. Di pagi hari datanglah Tuan Philip atau ayahnya Luke menjelaskan ke Tuan Putri kalau persiapan penggulingan kakaknya sudah siap. Dan persiapan prajurit itu terdiri dari laskar kesatria, laskar penyihir, laskar penjaga istana, dan laskar penjaga kota. Dan para prajurit itu tinggal menunggu komando dari Tuan Putri untuk menggulingkan kakaknya yang jahat. Kemudian si Sylvie bertanya kepada Tuan Putri apakah keluarga dan teman-temannya sudah ketemu. Tuan Putri pun menjawab kalau keluarga dan teman-temannya itu terhempas ke seluruh penjuru dunia. Dan dia tidak bisa berbuat banyak karena belum menjadi ratu. Tuan Putri pun menyarankan kepada Sylvie untuk tidur di kamarnya malam ini. Karena beberapa hari ini Sylvie ini terus-terusan bermimpi buruk guys. Tin kemudian berpindah ke kakaknya Tuan Putri yang sudah mengetahui rencana penggulingan terhadap dirinya. Dan menyerahkan urusan ini kepada tangan kanannya yaitu si botak petualang bernama Darius. Setelah si Sylvie tidur di kamar Tuan Putri, si Sylvie ini menyadari kalau ada pembunuh dan terjadilah baku hantam. Dan di situ kita tahu kalau si pembunuh adalah budak yang diutus oleh om-om botak petualang tadi. Dan setelah pertarungan sengit, tibalah saat di mana si Sylvie ini terpojok bersama dengan Tuan Putri. Dan sebelum Sylvie ditusuk, tangan Sylvie ini memukul perut pembunuh dan akhirnya nyawa Tuan Putri pun selamat dan Sylvie pun pingsan. Nah di pagi harinya si Philip melaporkan kalau si pembunuh adalah pembunuh terkenal yang dinamai Gagak Mata Malam. Sudah banyak bangsawan yang telah menjadi korbannya. Si Philip menjelaskan kalau dalangnya ada dalam kerajaan ini. Dan si Philip juga menyarankan agar Tuan Putri keluar dari negeri ini dengan dalih belajar ke luar negeri. Setelah Tuan Putri menerima kalau dia akan ke luar negeri, Tuan Putri pun membahas tugas Sylvie serta meminta maaf karena telah membohongi Sylvie soal hukuman masuk di kerajaan tanpa izin dan memanfaatkan Sylvie untuk menjadi pengawalnya serta tidak mencari keluarganya dan temannya yang hilang. Si Sylvie pun menolak dan mau menjaga Tuan Putri dengan sukarela karena Tuan Putri menganggap Sylvie sebagai temannya. Setelah semua itu terjadi, Tuan Putri pun berjanji akan menjadi penguasa kerajaan Asura. Setelah itu Sin pun berpindah ke Rudeus yang sedang dalam perjalanan. Di dalam kereta dia bertemu dengan petualang dan petualang itu bernama Suzune dan Sarah. Bertanyalah si Suzune dengan Rudeus mau kemanakah dia. Karena perasaan Rudeus belum stabil alias habis ditinggal Eris, Rudeus pun menjawab apakah saya harus menjawab pertanyaannya. Si Sarah pun langsung marah karena Rudeus tidak sopan terhadap Suzune. Dan Rudeus pun menjawab kalau dia pergi ke wilayah utara untuk mencari ibunya yang hilang akibat ledakan mana. Mendengar itu, semua seisi kereta merasa kasihan terhadap Rudeus. Karena Suzune kasihan dengan Rudeus, akhirnya dia memberitahu informasi kalau di negeri itu mayoritas orangnya miskin-miskin. Tetapi sebagian ada yang dijuluki tiga negeri sihir, yaitu negeri yang lebih
makmur dari negara lain. Yang pertama adalah kerajaan Ranoa yang sangat ketat akan pendidikan sihir, dan yang kedua Kesultanan Neris yang sangat menekuni pembuatan alat sihir. Dan yang ketiga adalah Kesultanan Basherat yang giat meneliti teknik sihir. Dan ketiga negeri itu bersatu dan bekerja sama untuk memajukan ilmu sihir. Akhirnya sampailah Rudeus ke kota dan langsung menyewa penginapan selama sebulan. Setelah itu Rudeus langsung ke guild petualang dan membubarkan partian yang dibuat dulu bersama Eris dan juga Ruijerd. Setelah mengambil misi yang cukup sulit, pihak guild ini tidak membolehkannya karena Rudeus ini hanya sendirian, guys. Setelah itu datanglah partian Suzune dan menyarankan Rudeus untuk menyelesaikan misi bersamanya. Rudeus pun akhirnya setuju dan keesokan harinya mereka pun berangkat dari gerbang utara. Di tengah-tengah perjalanan saling memperkenalkan dirilah mereka semua. Dan saat tiba giliran Sarah, dia tuh memperingati Rudeus jangan sampai menjadi beban tim dan mati konyol di dalam turret. Setelah sampai di dekat lokasi misi, rapatlah mereka dan Rudeus ini mendapatkan bagian garda belakang, guys, yang tugasnya ini hanya memperlambat monster. Si Rudeus menyarankan untuk meminta pekerjaan yang lebih berat dan malah dibantah habis-habisan oleh Sarah. Akan tetapi si Rudeus ini hanya bisa pasrah. Akhirnya sampailah mereka ke lokasi misi dan bertarunglah mereka sesuai arahan Suzune. Setelah monster itu dikira kalah, lah kok ternyata banyak monster berdatangan dari arah yang tak terduga. Di saat partian Suzune terpojok, majulah Rudeus dan mengeluarkan sihir api. Setelah mereka membereskan semua monster itu, bersiaplah mereka untuk pulang. Si Sarah meminta maaf atas kelancangannya selama ini. Setelah mereka pulang ke kantor Serikat Petualang, terlihatlah para petualang lain yang tidak senang melihat Rudeus dan kawan-kawan membawa buruan yang banyak. Setelah menyetor hasil buruannya, si Suzune akhirnya mentraktir semua orang yang ada di sana dan bersoraklah mereka semua. Kemudian kembalilah Rudeus ke kamarnya sambil mencium celana dalam Roxy dan menyadari kalau sebenarnya dia tidak sendiri. Dan masih banyak teman-temannya yang tidak mengkhianatinya walaupun tempat mereka berbeda. Akhirnya Rudeus membakar rambut Eris yang dia bawa setelah ditinggalkan Eris. 1 bulan pun berlalu, si Rudeus pun sudah mulai bersemangat serta melatih badannya agar terlihat maco, serta menyusun rencana agar di daerah itu namanya terkenal dan supaya ibunya Rudeus dapat dengan mudah menemukannya. Kemudian Rudeus pun pergi ke Serikat Petualang dan bertemulah dia dengan pria yang mengambil misi sulit, yaitu membunuh kadal bernama Snowdrake. Setelah orang itu pergi dari Rudeus, akhirnya Rudeus mengambil misi kemanusiaan, yaitu membersihkan alun-alun kota dari salju, serta membantu orang-orang yang kesulitan agar namanya lebih dikenal di kota itu. Setelah membersihkan alun-alun, dihadanglah si Rudeus oleh si Sarah, dan si Sarah ini mengajak Rudeus untuk menyelesaikan misi A, yaitu mengambil sisik kadal Snowdrake. Setelah menyetujui itu, Rudeus pun berangkat dengan mereka. Di dalam lokasi, di tengah-tengah misi, tiba-tiba muncullah gerombolan Snowdrake dari celah lubang. Bertarunglah mereka dengan Snowdrake. Di tengah-tengah pertarungan, datanglah partian lain dan langsung menghabisi Snowdrake itu. Setelah pertarungan ini usai, tiba-tiba saja ketua kelompok lain langsung memukul Timothy yang sedang berterima kasih. Setelah terjadi kesalahpahaman, si Rudeus berusaha menjelaskan kalau misi mereka berbeda. Misi Rudeus mengambil sisik Snowdrake, sedangkan misi orang itu menghabisi Snowdrake. Dan akhirnya mereka berdamai dan meminta maaf. Setelah pulang dari lokasi itu, akhirnya mereka merayakan kemenangan mereka.
Di tengah-tengah pesta, kelihatannya si Sarah sudah mulai menaruh rasa kepada Rudeus nih guys. Dan datanglah Sol, ketua party yang ditemui Dugua tadi, serta meminta maaf dan berkata kalau dirinya tidak suka dengan senyuman palsu Rudeus. Karena si Sol ini sangat jengkel dan tahu kalau Rudeus suka menjalankan misi tanpa meminta imbalan untuk memperluas namanya. Setelah beberapa hari, Rudeus pun menyendiri dan datanglah partian Suzune dengan wajah sedih dan Rudeus pun bertanya apakah yang terjadi. Suzune pun menjawab kalau si Mimir dan si Sarah telah mati di tengah-tengah misi. Si Mimir sudah jelas mati, sedangkan si Sarah terpisah dengan partian mereka karena badai salju. Setelah mendengar itu, si Rudeus pun berpamit pulang tanpa berkata-kata. Dan ternyata si Rudeus pengen menolong Sarah dan mencari mayatnya Mimir tanpa sepengetahuan Suzune. Sesampai di lokasi, si Rudeus ini terus menghajar Snow Buffalo sambil mengingat perkataan Sol tadi siang. Kalau si Rudeus menolong orang itu hanya setengah-setengah. Dan dia terus berpikir apa tujuan dia menolong orang lain. Sampailah Rudeus ke tempat tumpukan tulang belulang dan mendapati tengkorak kepala Mimir. Setelah mengemas tengkorak itu, akhirnya si Rudeus membakar tumpukan tulang itu. Dan tiba-tiba si Rudeus menyadari kalau ada monster aneh yang mengurung Sarah. Ternyata itu adalah monster pohon yang dapat mengeluarkan elemen es. Setelah itu, Rudeus menolong Sarah dan kabur dari jeratan monster pohon itu. Dan si Rudeus membawa Sarah ke sebuah gua untuk mengeringkan pakaian dan menyembuhkannya dengan sihir. Setelah hendak kembali ke kota, Sarah pun berterima kasih dan senang kalau Rudeus itu menolongnya. Setelah sampai di gerbang kota, bertemulah Rudeus dengan Kontra Aro alias partian Suzune. Berterima kasihlah mereka karena telah menolong Sarah dan juga membawa tengkorak Mimir. Mereka pun sangat berhutang budi dengan Rudeus, akan tetapi malah Rudeuslah yang merasa tertolong dari keterpurukan. Setelah kejadian itu, si Rudeus ini makin sering berpetualang dengan Kontra Aro dan menyadari kalau si Sarah makin dekat dengan dirinya. Setelah bercerita masa lalu mereka, si Sarah pun mengajak Rudeus berbelanja belati dengan kata lain kencan. Nah, keesokan harinya berkencanlah Rudeus dengan si Sarah. Setelah seharian berkencan, di malam hari si Sarah dan Rudeus ini nongki di kafe. Dan si Sarah mengajak Rudeus ke kamarnya untuk melakukan ritual pengecasan. Oh my god! Wow! Di tengah-tengah pengecasan, si Rudeus ini menyadari kalau jagoannya ternyata tidak bisa berdiri atau kata lain impoten. Setelah Sarah tahu kalau jagoan Rudeus tidak bisa berdiri, akhirnya Sarah meninggalkannya. Dan akhirnya Rudeus kembali stres dan minum-minumlah di kafe. Di sana lah kok si Sol malah datang mengejek-ngejek Rudeus. Tanpa pikir panjang, si Rudeus ini menghajarnya dan mengeluarkan semua unek-uneknya. Setelah si Sol dipukuli oleh Rudeus, akhirnya Sol menyuruh Rudeus menceritakan apa yang terjadi. Setelah Rudeus menceritakan kalau jagoannya tidak bisa berdiri dan dirinya ditinggalkan gara-gara itu, dan juga menceritakan kalau dulu habis mengecas dengan gadis bernama Iris, pagi harinya malah ditinggal, si Sol pun berkata kalau Rudeus mungkin kurang mantap goyangannya. Si Sol bersedia menolongnya dari penyakit tersebut. Dan akhirnya dibawalah Rudeus ke tempat markas pengecasan dan disewalah wanita pengecas untuk menyembuhkan jagoannya. Lah kok baru beberapa menit keluarlah Rudeus dengan wanita itu. Dan si wanita itu berkata kalau sebenarnya Rudeus ini terkena penyakit trauma terhadap wanita. Ya kita tahulah kalau si Rudeus ini sudah berpisah dengan Roxy, berpisah dengan Sylvie. Dan yang paling sakit tuh habis mengecas Iris malah ditinggalin Iris guys. Setelah semalaman minum-minum dengan si Sol, akhirnya Rudeus berjalan pulang. Di tengah-tengah perjalanan, si Sol ini menyarankan Rudeus untuk menemui Sarah lagi dan berbicara empat mata. Lah kok si Rudeus malah menjelek-jelekan Sarah, dan apesnya ternyata di belakang Rudeus itu ada orangnya guys. Goblok! Tanpa berpikir panjang, si Sarah ini langsung mendatanginya dan si Sarah berkata kepada Rudeus untuk tidak menampakkan diri lagi di hadapannya.
Setelah itu Rudeus pun putus asa dan memegang belati yang ditinggalkan Sarah dan ingin bunuh diri. Sontak ditendanglah belati itu oleh si Sol dan si Sol menyarankan Rudeus untuk mengejarnya dan meminta maaf. Akan tetapi Rudeus sudah tidak mau melakukan apa-apa lagi. Akhirnya si Sol pun mengajak Rudeus untuk pergi ke Kesultanan Neris. Setelah Rudeus menyetujuinya, berangkatlah mereka ke Kesultanan Neris. Di tengah-tengah perjalanan diseranglah mereka dengan kawanan monster. Setelah mengalahkan kawanan monster itu, ternyata datang monster yang lebih kuat, yaitu naga merah. Setelah semuanya terpojok, akhirnya Rudeus maju dan berhasil mengalahkan monster naga itu. Di sana terlihat semua orang mengakui kekuatan Rudeus. Singkat cerita, sampailah mereka di kota. Di sana Sol menawari Rudeus untuk masuk ke partian mereka. Akan tetapi si Rudeus ini menolak dan pengen melanjutkan misi, yaitu membuat namanya terkenal agar ibunya tahu keberadaan Rudeus. Setelah beberapa hari, Rudeus pun makan di kafe dan datanglah wanita yang tak asing wajahnya. Yah, siapa lagi kalau bukan Elina Lise, teman lama ayah Rudeus, sekaligus teman Roxy yang mengecas beberapa pria saat di benua iblis dulu. Di sana si Elina Lise mengenalkan diri kepada Rudeus kalau dia adalah teman partian ayahnya dulu, serta temannya Roxy. Mendengar nama Roxy, si Rudeus ini langsung bersemangat dan menyimak dengan baik. Elina Lise memberi kabar gembira kalau ibunya terletak di labirin rapan benua Begarit. Elina Lise memberitahu Rudeus kalau Roxy pergi menemui ayahnya Rudeus di benua Milis dan mengajaknya mencari ibunya di benua Begarit. Akhirnya Rudeus pun lega mendengar itu semua. Hari-hari pun mulai berlalu dan si Rudeus pun tahu kalau ternyata si Elina Lise ini adalah pelacur tulen. Dengan kata lain, wanita yang terkena kutukan yang harus ngecas setiap hari. Setelah setiap malam mendengar desahan manja, betapa kagetnya si Rudeus di pagi harinya. Lah, ternyata si Rudeus ini bertemu Sol yang telah mengecas semalaman bersama dengan Elina Lise. Si Rudeus pun terlihat tidak peduli, padahal di dalam hati sakitnya sampai ke ulu hati. Hari-hari pun mulai berlalu. Saat di kamar, masuklah Elina Lise ke kamar Rudeus sambil memberikan surat dari Akademi Sihir Ranoa. Dan isi dalam suratnya adalah menyuruh Rudeus untuk bersekolah ke Akademi Sihir Ranoa sebagai murid khusus. Karena pihak sekolah tahu kalau si Rudeus ini adalah murid penyihir air tingkat raja, yaitu siapa lagi kalau bukan Roxy, guys. Setelah meminta saran dari seseorang bagaimanakah sekolah sihir itu, akhirnya Rudeus memutuskan untuk tidak jadi ke sekolah sihir itu. Setelah Rudeus tidur, akhirnya bertemulah Rudeus dengan Dewa Manusia setelah 2 tahun lamanya. Dan Dewa Manusia menyarankan Rudeus untuk bersekolah di Akademi Sihir Ranoa, mengingat kondisinya yang lagi begitu. Sihir tidak nambah, ilmu pedang tidak nambah, bahkan kuntainya pun tidak bisa berdiri. Ya, hanya fisiknya saja yang bertambah kekar. Mendengar saran dari Dewa Manusia kalau bersekolah di sana dapat menyembuhkan jagoannya, Rudeus pun setuju untuk bersekolah di sana. Keesokan harinya, Rudeus pun berpamitan dengan Sol dan kawan-kawan. Dan berangkatlah Rudeus ditemani dengan Elina Lise ke Akademi Sihir Ranoa. Singkat cerita, sampailah Rudeus ke kerajaan Ranoa dan masuklah Rudeus ke sekolah sihir Ranoa dan langsung mencari Pak Genius alias wakil kepala sekolah di sana. Setelah bertemu dengan Pak Genius, si Rudeus ini diajak berkeliling dan dites seberapa jago ia tuh menggunakan sihir. Setelah sampai ke ruangan pelatihan, diteslah kemampuan sihir dan tebak coba siapa yang ngetes Rudeus. Yah, ternyata yang ngetes Rudeus adalah teman kecil Rudeus sewaktu di desa, yaitu Silpi, guys. Karena Silpi juga menggunakan sihir tanpa rapal, mulailah duel di antara mereka. Silpi pun mengeluarkan sihir air. Di sana Rudeus membatalkan sihirnya dengan anti sihir dan menyerangnya dengan sihir batu. Ya, baru sekali serang si Silpi ini langsung tumbang. Dan akhirnya si Rudeus dan Elina Lise diterima di Akademi Sihir Ranoa.
Keesokan harinya tibalah hari penyambutan siswa baru dan naiklah Tuan Putri Ariel sebagai ketua OSIS dan berpidato kalau di sekolah sihir harus saling menghargai walau berbeda ras dan jangan saling mengganggu antar siswa. Setelah itu masuklah Rudeus ke dalam kelas dan kita tahu kalau di dalam kelas ada si Zanoba, yaitu orang yang menolong Rudeus dari penjara bawah tanah. Dan di sana ada si Linnea dari suku Dondia, yaitu kakak dari Minitona atau anak dari Gis. Dan ada juga Cliff Grimor, yaitu penyihir jenius. Setelah berbincang-bincang dengan Cliff, ternyata si Cliff ini kenal dengan Eris, guys. Setelah Rudeus berkenalan dengan teman-teman di kelasnya, Rudeus pun jalan-jalan dan melihat sekeliling sekolah. Sesampainya di perpustakaan, di jalan dia tuh bertemu dengan Fierce atau si Silpy. Si Rudeus bercerita dengan Silpy kalau dirinya itu terhempas ke benua iblis dan butuh 3 tahun untuk pulang ke kampung halamannya. Dan Rudeus pun bercerita kalau dia belum menemukan teman kecilnya, yaitu Silpy. Padahal Silpy itu ada di depannya, guys. Setelah dari perpustakaan, makan sianglah si Rudeus dengan si Zanoba dan datanglah si Luke atau pengawal Tuan Putri, dan di situ kita tahu kalau nama lengkapnya adalah Luke Notos Grerat, yaitu satu garis keturunan keluarga dengan Rudeus. Si Zanoba menceritakan kalau si Tuan Putri Ariel itu lari dari kerajaan dengan dalih belajar ke luar negeri. Setelah seharian baca buku, Rudeus pun pulang ke asramanya. Dan di tengah perjalanan ternyata celana dalam jatuh dari atas langit. Dan salah satu murid cewek di akademi itu melihatnya dan langsung berteriak ada pencuri celana dalam. Setelah berteriak, datanglah semua murid cewek di asrama itu dan datang juga si gorila cewek di sana. Dan terlihat kalau semua murid perempuan tidak suka dengan Rudeus. Setelah si murid gorila itu ingin membawanya, datanglah si Silpy dan menolong Rudeus dari kesalahpahaman itu. Hari demi hari di Akademi Sihir pun dilalui dengan santai oleh Rudeus. Dan dia sadar kalau dirinya semakin dekat dengan Fierce atau Silpy dan merasa aneh ketika bertemu dengan Silpy. Maksudnya si Rudeus ini seperti ada rasa terhadap Silpy gitu, guys. Padahal si Rudeus ini menganggap Silpy sebagai laki-laki. Singkat cerita, si Zanoba berlatih dengan Rudeus, yaitu latihan sihir tanpa rapal. Sampai Zanoba kelelahan dan belum berhasil mencoba menggunakan sihir tanpa rapal tersebut. Rudeus pun menyuruhnya untuk memahat dan hasilnya sama saja karena kekuatan tangan dari Zanoba ini sangatlah besar. Setelah Rudeus menceritakan keadaan Zanoba kepada Silpy, akhirnya si Silpy menyarankan untuk mencari budak yang kelak bisa membantu Zanoba. Akhirnya pergilah mereka ke pasar budak dan ditemani oleh Silpy. Di pasar budak, si Silpy ini menyarankan Rudeus untuk mencari budak dari ras dwarf yang masih berumur 5 tahun. Setelah mendapatkan budak anak kecil yang dia inginkan, si Rudeus dan Zanoba ini merawatnya serta menamainya. Di sana si Rudeus menamainya dengan Juliet. Setelah itu ia pun mulai mengajarkannya belajar membaca dan sihir tanpa rapal. Sebulan pun berlalu, kita diperlihatkan Silpy yang makin hari makin kepikiran Rudeus dan si Zanoba dan Juliet yang semakin hari semakin pandai menggunakan sihir tanpa rapal. Sampai suatu ketika, si Rudeus menanyakan kepada Zanoba di mana patung Roxy yang dulu dia punya. Dengan keringat dingin, si Zanoba ini memperlihatkan patung itu dan ternyata patung itu sudah hancur berkeping-keping. Setelah itu, si Rudeus ini sangat geram dan marah karena menganggap Zanoba melecehkan Roxy. Si Zanoba pun menjelaskan kepada Rudeus dengan keringat dingin kalau di tahun pertama dia tuh pernah berduel dengan Linnea, sehingga membuat patung itu hancur berantakan. Mendengar cerita itu dari Zanoba, akhirnya Rudeus mengeluarkan ekspresi yang sangat mengerikan dan langsung mendatangi Linnea untuk memberi pelajaran kepadanya. Setelah Rudeus mengalahkan dengan mudah, dibawalah mereka ke kamar Rudeus dan menanyakan kenapa mereka menghancurkan patung itu. Dan akhirnya saling menyalahkan si Linnea dan si Pursena, guys. Rudeus menawarkan apakah mereka mau dihakimi seperti hukuman di suku Doldia, di penjara dalam keadaan telanjang. Dengan sangat takutnya, Linnea dan Pursena meminta maaf dan berjanji akan mematuhi Rudeus.
Kemudian Rudeus menceritakan kejadian itu kepada Sylvie dan Sylvie menyarankan untuk hukuman yang ringan, yaitu mencoret-coret wajahnya dan tidak boleh menghapusnya seharian penuh. Hari-hari pun berlalu. Suatu ketika berjalanlah si Rudeus di asrama dan menemui Cliff yang sedang dibully. Si Rudeus pun menolongnya dan Cliff langsung pergi. Keesokan harinya, si Cliff menemui Rudeus dan menyuruh Rudeus mengenalkan dengan wanita kesukaannya, yaitu Elina Lise. Karena Rudeus bingung mau mengenalkannya atau tidak, akhirnya Rudeus minta saran dari Sylvie. Dan Sylvie pun menyarankan agar mempertemukan mereka berdua. Setelah itu, si Rudeus mempertemukan si Cliff dengan Elina Lise. Dan si Elina Lise pun langsung berlari ke arah Rudeus dan berbisik kalau dia tuh terkena kutukan dan tidak bisa berkomitmen dengan satu pria. Jadi dia tuh harus mengecas terus dengan pria berbeda setiap malam. Mendengar hal itu, Rudeus menyarankan si Elina Lise untuk berkata jujur kepada Cliff kalau dirinya terkena kutukan. Akhirnya si Rudeus meninggalkan mereka di dalam kelas. Lah, keesokan harinya betapa kagetnya si Rudeus bertemu dengan Cliff dan Elina Lise dan ternyata mereka berdua sudah berpacaran. Si Elina Lise berusaha menahan diri sedangkan si Cliff berkomitmen untuk menghilangkan kutukan si Elina Lise. Musim gugur pun telah tiba dan Rudeus melihat banyak sekali murid suku Doldia yang bertanding untuk merebutkan siapa bos mereka. Dengan kata lain, melamar untuk menjadi kekasihnya. Karena Silinia dan Pursena ini sangat populer, akhirnya mereka tuh mengurungkan diri guys dan menulis surat untuk Rudeus yang bertuliskan semuanya aku serahkan kepada bos. Setelah beberapa saat, datanglah orang yang ingin melamar Linia dan meminta bertarung dengan Rudeus. Sampai-sampai semua murid yang ingin melamar Linia dan Pursena itu harus mengalahkan Rudeus. Setelah itu, si Rudeus pun datang ke lapangan bersama dengan Sylvie dan betapa kagetnya Rudeus, ternyata datanglah Raja Iblis mengalahkan mereka semua yang mengantri untuk mengalahkan Rudeus. Ternyata si Raja Iblis itu tuh penasaran dengan kekuatan Rudeus. Si Raja Iblis itu datang menemui Rudeus karena mendengar cerita dari tunangannya, yaitu Ratu Iblis yang pernah memberi mata iblis kepada Rudeus. Dan nama Raja Iblis itu adalah Badigadi dan dia ingin menantang duel dengan Rudeus. Akhirnya si Rudeus menerima tantangan itu dan berduelah mereka dengan disaksikan semua murid yang ada di sana. Sebelum bertarung, berceritalah Rudeus dengan Raja Iblis itu sampai tongkat sihir Rudeus datang yang diambilkan oleh Sylvie. Dan Raja Iblis itu bercerita kalau Rudeus lebih jago dari Laplace, yaitu salah satu manusia yang memiliki daya sihir terkuat di dunia ini. Dan si Rudeus menanyakan apakah Raja Iblis kenal dengan dewa manusia. Dan Raja Iblis menjawab kalau dia tidak mengenalinya. Setelah beberapa saat, datanglah Sylvie dengan membawa tongkat si Rudeus. Dan sebelum mulai pertarungan, si Rudeus ini memohon untuk tidak membunuhnya karena mengingat kejadian 2 tahun yang lalu. Rudeus trauma karena Rudeus nyaris dibunuh oleh Orsted. Mendengar nama Orsted, Raja Iblis itu terdiam. Setelah itu, ia pun memberi usulan kepada Rudeus kalau Rudeus ini hanya boleh menyerangnya dengan sihir terkuatnya sebanyak 1 kali. Dan kalau bisa melukai Raja Iblis berarti Rudeuslah yang menang, dan kalau Raja Iblis tidak terluka sama sekali berarti Raja Iblislah yang menang. Rudeus pun menyetujui saran itu dan bersiaplah Rudeus dengan sihir terkuatnya. Dan bam, Raja Iblis pun terpotong menjadi beberapa bagian. Dan ternyata si Raja Iblis itu masih hidup guys. Dan mengakui kalau Rudeuslah pemenangnya. Setelah membuat heboh semua orang, si Sylvie menyarankan Rudeus untuk beristirahat. Dan keesokan harinya berterima kasihlah Silinia dan Pursena karena setelah insiden itu tidak ada lagi murid yang berani melamarnya. Namun tiba-tiba datanglah Raja Iblis dari atas atap dan betapa kagetnya si Rudeus, ternyata Raja Iblis itu bersekolah di Akademi Sihir Ranoa.